Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak hormati, Bapak banggakan, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja kita masuk ke pelajaran 2, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Nah, di sini ketika bumi berputar, ya, ada beberapa penjelasan yang akan kita bahas di dalam materi. Yang pertama yaitu makna hari akhir, terus ada macam-macam hari akhir, terus ada tanda-tanda hari akhir, dan ada juga hikmah mempercayai hari akhir. Nah, di sini pembahasan dari pelajaran 2 yang akan kita bahas, ya, tentang ketika bumi berhenti berputar. Baik anak-anak, di sini ada contoh beberapa gambar tentang kiamat sugro. Yang pertama di sini tentang gempa bumi, terus ada gambar banjir, terus ada gambar gempa bumi. Nah, ini sebagian contoh dari kiamat sugro, yang mana di alam bumi ini sudah terjadi yang kita ketahui. Ada longsor, ada gempa bumi, ada banjir, dan juga ada gempa bumi. Nah, di sini adalah contoh yang pertama adalah gempa bumi. Nah, di sini contoh tentang kiamat sugro, artinya kiamat kecil. Artinya supaya manusia berpikir, ya, akan hancurnya hari akhir itu seperti ini. Ya, ini tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan kiamat kubro. Terus ada lanjut. Gambar kedua di sini ada gambar banjir, ya. Nah, banjir ini adalah salah satu dari kiamat sugro. Sebagian kecil bencana yang Allah berikan dibandingkan dengan kiamat kubro, ya. Terus ada gambar yang ketiga di sini ada gambar longsor, ya. Mohon maaf, ya. Nah, ini ketika terjadi sebuah longsor, ini adalah sebagai gambar dari kiamat sugro. Nah, artinya dari 3 gambar ini adalah contoh sebagian kecil ujian ataupun musibah yang Allah berikan kepada makhluknya. Nah, nanti ada saat-saat yang mana terjadinya hancur semua alam di muka bumi ini. Bukan hanya banjir, bukan hanya longsor, bukan hanya gempa bumi. Nanti akan terjadi sesuatu yang terjadi yang akan lebih dahsyat dibandingkan dari kiamat sugro. Ya, yaitu yang disebut dengan kiamat kubro. Baik anak-anak, lanjut. Di sini ada sebuah pertanyaan. Makna hari akhir, ya. Apa sih arti kiamat? Ayo. Nah, kita tadi sudah berbicara hari akhir, ya. Sekarang kita berbicara apa sih hari kiamat itu, ya. Nah, di sini hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Tuh, ya. Alam semesta hancur luluh dan semua di dalamnya mati. Dan hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini arti kiamat. Arti kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Berarti kalau di dalam isi di alam muka bumi ini banyak makhluk-makhluknya yang akan hancur. Itu seperti manusia, seperti tumbuhan, hewan, baik yang ada di darat, baik yang ada di laut, seluruh yang ada di alam muka bumi ini yang ciptaan Allah akan hancur, akan binasa. Baik itu hewan yang kecil, besar, ataupun seperti kuman dan bakteri sekecilnya apapun akan hancur
ketika terjadinya hari kiamat. Nah, ini alam semesta hancur luluh, semua di dalamnya mati. Tidak ada yang hidup sedikit pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ciri-ciri datangnya hari kiamat itu ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Nah, ini dengan sebanyak 3 kali tiupan. Yang pertama adalah sebagai pengingat, yang kedua adalah hancurnya bumi, ya. Yang ketiga ini jadi dibangkitkan di alam kubur. Nah, di sini ya ketika trompet malaikat Israfil, ya, atas izin Allah, atas perintah Allah, ini akan terjadinya hari kiamat. Ya anak-anak, apa hukum mempercayai hari akhir ataupun mempercayai hari kiamat? Nah, di sini adapun mempercayai hari akhir adalah hukumnya wajib. Wajib itu apa sih? Wajib itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Sesuatu, kalau ilmu fikihnya, sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap manusia. Tapi kalau di dalam tentang tauhid, ya, tentang adanya hari kiamat, ini sesuatu yang harus kita yakini, sesuatu yang harus kita imani, ya, yang wajib. Kalau tidak kita imani, kita termasuk bukan orang-orang yang dikatakan orang-orang muslim. Nah, karena di dalam mempercayai hari akhir adalah sebagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Apa sih rukun iman yang kelima? Yaitu percaya kepada hari akhir ataupun percaya kepada hari kiamat. Nah, walaupun sholat seseorang rajin, ibadah seseorang rajin, tetapi tidak percaya adanya hari akhir ataupun hari kiamat, maka imannya, keislamannya itu akan bisa dikatakan kurang. Karena apa? Karena tidak meyakini, mempercayai adanya hari akhir, yaitu sesuai dengan rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari akhir. Ya anak-anak, apa sih tanda-tanda hari akhir? Ya, di sini ada 2 ayat ataupun 2 surat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, menjelaskan tentang hari akhir ataupun adanya hari akhir. Nah, ini yang pertama di dalam Quran surat Al-Zalzalah, ya. Terus yang kedua dari Quran surat Toha ayat 15. Dan di dalam Quran surat Toha ayat 15 ini dijelaskan, inna sa'ata atiyatu akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, akan merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang diusahakannya. Quran surat Toha. Nah, ini artinya hari kiamat itu pasti ada. Hari kiamat itu akan ada. Nah, kapan ataupun waktunya terjadi kita tidak tahu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari akhir ataupun terjadinya hari kiamat? Rasulullah tidak bisa menjawab. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma hanya menjelaskan ciri-ciri tentang akan adanya hari akhir, akan adanya hari kiamat. Nah, nanti akan kita bahas, ya, tanda-tanda ciri-cirinya datangnya hari akhir, datangnya hari kiamat. Nah, terus Quran surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini Quran surat Al-Zalzalah juga menjelaskan tentang akan adanya hari akhir. Terjadi seperti apa ketika hari akhir. Nah, ini ketika dari ringkasan saja, ya, penjelasan dari Quran surat Al-Zalzalah itu adalah menjelaskan tentang hari akhir. Bahwasanya nanti hari akhir itu
ya terjadinya akan sangat dahsyat. Seperti dijelaskan wa akhrajatil ardu asqalaha. Semua yang ada di muka bumi ini akan berhamburan, akan terpecah, ya, akan berhamburan seperti bagaikan sebuah kapas yang berterbangan. Nah, kecuali siapa? Orang yang tidak mendapatkan siksa ataupun ancaman dari Allah, yaitu adalah orang yang selalu mengerjakan kebaikan walaupun seberat biji sawi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun seberat biji sawi amal ibadah kita kerjakan sedikit pun akan semakin bertambah akan bertambah kebaikan walaupun seberat biji sawi. Nah, ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ghazal. Jadi tanda-tanda hari akhir tentang adanya hari kiamat itu dijelaskan di dalam Quran surat Thaha ayat 15 dan juga Quran surat Al-Zalzalah. Ya, anak-anak, macam-macam hari akhir. Hari akhir itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Nah, di sini kiamat sugro adalah kiamat kecil, bisa terjadi karena ulah manusia sendiri, seperti banjir, seperti longsor, ya, dan juga gempa. Banyak, ya, contoh-contoh lainnya. Nah, di sini contoh kiamat sugro, di sini ada gambar yang pertama adalah banjir, ya. Kita melihat dalam suatu musibah banjir ini orang sudah pada kewalahan kalau bahasanya, sudah pada panik dengan menghadapi banjir. Semua yang bersifat keduniawian pada hancur semua. Terus ada longsor, ya, ini betapa porak-porandanya bangunan, ya, manusia, ya, tempat tinggalnya ini hancur. Jadi bikin sangat panik, ya, makhluknya Allah ataupun manusia ketika menghadapi kiamat sugro, ya. Terus yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, planet, ya, tidak berjalan sesuai pada porosnya, saling bertabrakan. Nah, di sini contoh dari kiamat kubro artinya lebih dahsyat dibandingkan dengan kiamat sugro. Kalau kiamat sugro adalah suatu bencana yang Allah berikan hanya sebagian kecil saja, ya, agar manusia ini sebagai pengingat supaya untuk lebih takut atas ancaman orang yang lalai, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kalau kiamat kubro ini adalah hari akhirnya kehidupan muka bumi ini, ya. Jadi tidak ada kehidupan lagi kecuali nanti ada kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia ini yang ada di bumi ini hancur semuanya, ya, anak-anak. Ya, sekarang kita masuk kepada tanda-tanda hari akhir, ya. Tanda-tanda hari akhir tadi sudah dijelaskan di yang penjelasan yang pertama, ya, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang terjadinya hari akhir oleh seorang sahabat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab. Tetapi Rasulullah hanya menjelaskan akan adanya tanda-tandanya, ciri-cirinya akan datangnya hari akhir. Yang pertama, apa sih tanda-tanda hari akhir? Yang pertama adalah banyak ulama pada wafat, ya. Karena banyak, ya, di media-media, ya, kita sering tahu informasi, ya, bahwa banyak ulama, ustadz, ya, para alim ulama, para habaib, ya, banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Ini salah satunya adalah, ya, ciri dari tandanya hari akhir. Yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Jadi orang beranggapan ilmu agama itu tidak penting, hanya mementingkan ilmu yang di luar dari ilmu agama. Padahal ilmu agama itu adalah ilmu yang menjadikan fondasi sebagai dasar, ya, manusia untuk bersikap, ya, akhlakul karimah, itu bersifat yang baik. Yang ketiga, makin banyak maksiat merajalela.
Ya, ini banyak maksiat-maksiat seperti mabuk, mencuri, ya begal, ya ataupun saling mencaci, saling membunuh. Ini yang disebut dengan maksiat. Yang keempat, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Banyak ya anak-anak ya. Kalau kita perhatikan di jalan juga sering nemu ya. Ini salah satu tanda-tandanya hari akhir. Yang kelima, banyak kerusakan di muka bumi. Ini banyak orang yang menebang pohon ya, maka terjadi sebuah eh, longsor ya, menjadi rusaknya alam. Nah ini makanya salah satunya adalah ciri-ciri dari hari akhir. Banyak orang yang membuang sampah sembarangan, maka akan terjadinya sebuah banjir. Yang keenam, banyak minuman keras dan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, banyak orang yang mengaku nabi. Banyak ya, kalau kita sering lihat di media, banyak orang-orang yang mengaku nabi. Jangankan mengaku nabi ya, ada juga orang yang mengaku dirinya itu sebagai Tuhan ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini dari 7 ciri ini tanda-tanda hari akhir. Tetapi kalau kita perhatikan dari 7 ini ya, di sekitar kita sudah ya, sudah banyak ya. Makanya bagaimana ya tentang adanya hari akhir nanti akan kita bahas ya. Yang terakhir yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Hikmahnya ya, jadi mafhum mukhalafahnya, endingnya setelah kita mempelajari tentang pengertian hari akhir. Yang pertama, apa sih hikmahnya? Yaitu bertambah keyakinan atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan seperti melakukan ibadah dan melakukan kewajiban seperti pekerjaan sekolah. Nah ini hikmahnya di dalam mempelajari yaitu tentang hari berakhirnya kehidupan di muka bumi ini ya. Ya, baik anak-anak, materi pada hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan juga dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, intinya di dalam mempelajari dari hikmah mempercayai hari akhir ini agar untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut artinya bukan kita menghindar, tetapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada menjadikan rasa cinta kita kepada Allah, yaitu cinta artinya meningkatkan amal ibadah ya pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat menjauhkan dari sikap-sikap sifat-sifat yang tidak baik ya yang ada di sekitar kita. Baik, materi yang mudah-mudahan dapat kalian pahami. Yang dari Bapak ucapkan terima kasih dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.